Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Stikom Yosperoso, hari ini kita melakukan pertemuan kedua di perkuliahan mata kuliah Web Design. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menggunakan sebuah tool, yaitu Web Design Editor ya. Dan untuk toolnya yang akan kita gunakan adalah Figma. Jadi si Figma ini memang sudah cukup populer, banyak kalangan dari teman-teman web designer menggunakan tool ini ya, dan dia sifatnya bisa kita install di komputer lokal kita ataupun bisa kita akses secara online di situs yaitu figma.com. Nah, iya, kita bisa juga menggunakan desain ini tidak hanya untuk membuat desain web saja, tapi juga bisa untuk membuat desain seperti mobile apps ya, aplikasi berbasis Android ataupun iOS. Nah, si Figma ini dia bisa kita gunakan free dan kita akan dibatasi dengan 3 project saja. Dan yang menarik adalah kita bisa menggunakannya untuk berkolaborasi dengan berbagai tim. Sebetulnya banyak sekali desain software grafis ya yang bisa kita gunakan. Kalau zaman dulu saya menggunakan Adobe Photoshop ya untuk melakukan web design, tapi hari ini kita akan mencoba menggunakan tool yang cukup populer yaitu Figma. Dan dia memang sudah menggunakan simbol bahwa dia itu fast and powerful. Dan kita akan mudah itu kita akan menggunakan manipulasi shape gitu ya, tipografi, gambar gitu dan beberapa fitur-fitur menarik lainnya. Sampai kita bisa juga melakukan prototyping sehingga ketika kita melakukan demo kepada klien kita atas dari rancangan desain kita itu menjadi semakin mudah ya teman-teman dengan fitur prototype. Nah, di sini juga kita bisa kolaborasi tim. Misalnya tim kita desainer kita ada beberapa orang, kita bisa saling berkolaborasi. Nah, untuk menggunakan Figma ini, kita terlebih dahulu menggunakan tombol sign up ya di sini. Teman-teman bisa mengetikkan email dan passwordnya ataupun dengan sign up dengan Google. Nah, karena saya sudah pernah mendaftar registrasi, jadi saya cukup login ya. Nah, teman-teman kalau belum tinggal masukkan email, password sama nanti create account. Nah, ketika create account, nanti akan diberikan verifikasi di email kalian ataupun melakukan sign up dengan Google. Nah, karena saya sudah memiliki akunnya, jadi saya pilih login. Kemudian saya pilih login kembali, saya masukkan username dan passwordnya, lalu saya pilih login. Ya, di sini. Nah, saya sudah terautentikasi sebagai account dengan email Ipung official tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah halaman awal figma.com di sini. Jadi, untuk membuat sebuah project web design baru ataupun desain lainnya, teman-teman bisa memilih tombol new di pojok kanan ini. Ya, kalau kita tunggu sebentar hingga proses dashboard dari area kerja kita itu muncul ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada page 1 ya. Kita bisa membuat beberapa multi page ya, teman-teman. Kita masih bekerja di page 1. Untuk pertama kali kita membutuhkan yang namanya frame. Nah, di sini ada frame ya, atau kita menekan tombol F gitu. Nah, ketika kita pilih frame di sini, kita bisa langsung mengeklik di area kiri seperti ini. Secara otomatis dia akan ukurannya adalah 100 kali 100 pixel ya. Tapi kalau kita mengetikkan frame, kita juga bisa memilih beberapa tampilan layar nih. Kalau kita mau desain aplikasi mobile, kita bisa memilih Android, iPhone gitu ya, ataupun tablet atau desktop. Nah, karena kita web design, mungkin kita cukup menggunakan ini ya, pakai iMac gitu ya. Nah, secara otomatis frame ini akan muncul nih di sebelah sini, teman-teman. Ya, di sebelah sini. Kita bisa melakukan rename dengan klik 2 kali atau klik kanan, rename. Nah, misalnya ini adalah tampilan home, gitu ya. Tampilan home. Nah, ketika nanti kita ingin membuat multi tampilan user, contohnya ini ya, misalnya kita ingin membandingkan beberapa tampilan user nih, ada desktop, ada mobile gitu ya. Nah, kita bisa melakukan zooming sama zoom out ya. Kita ke zoom out dengan cara Alt Z ya, Alt Z. Nah, kalau besar Z. Oke. Kalau pindah pakai hand ya. Pakai H di keyboard kalian. Oke, di sini home. Misalnya saya mau bikin frame baru di page 1 masih, yaitu frame ukurannya
iPad ya, contohnya iPad Pro gitu ya. Nah, di sini kita bisa geser sama misalnya kita ingin di page 1 kita ingin bikin mobile phone gitu, dan kita misalnya kita pilih iPhone 11 Pro Max gitu misalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa membuat tampilan multi device di sini. Misalnya kita ingin mempresentasikan desain web kita kepada klien dengan multi device. Nah, sekarang saya hanya akan membuat pengenalan dasar Figma ini pada pembuatan web design ya. Saya hapus tadi dengan menyeleksi secara langsung begini ya, dengan seleksi langsung dua-duanya, lalu kita tekan tombol delete maka dia akan terhapus. Oke, saya besarkan pakai Z, lalu saya pindahkan kembali ke tengah dengan tombol space ya, seperti ini. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan zoom to fit ya. Jadi klik ini ya, jadi dia akan ngefit ke area utama kita. Oke. Nah, di sini saya sudah punya area. Nah, saya akan kenalkan dulu dengan manajemen layer ya. Jadi, manajemen layer. Misalnya, saya tambahkan sebuah shape gini ya. Sebuah shape saya klik di tengah seperti ini. Nah, secara otomatis shape rectangle ini dia akan rename menjadi rectangle 1. Dia berada di dalam frame yaitu home. Nah, menarik di sini ada semacam koordinator layout ya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau kita ingin tengahkan gitu, dia bisa tengahkan. Nah, di dalam frame kita juga bisa masukkan beberapa layer ya. Contohnya ini adalah shape. Nah, shape ini bisa kita ganti ukurannya ya, ganti ukurannya di sini. Oke, di width dan height. Misalnya saya ganti dengan ukuran 300 dengan height-nya adalah 100 gitu ya. Lalu kita tekan enter. Oke, saya tengahkan kembali seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat rounded-nya ya. Rounded itu ujungnya itu di sebuah shape dengan cara mengklik kotaknya gitu ya. Lalu di sini ada gambar corner radius ya. Jadi kita buat membuat roundednya ya. Misalnya 20 gitu. Sorry. 20, saya enter. Nah, sekarang kita punya kotak dengan rounded. Nah, jadi lebih cepat ya, teman-teman ya. Saya besarkan biar enak. Nah, kalau kita areanya besar, itu lebih enak lagi, teman-teman. Ada titik-titik samping di sini, kita bisa atur radiusnya. Nah, di sini ya. Ini lebih mudah lagi. Oke, misalnya saya buat radius 10. Oke. Wah, ini adalah kotak 1 ya, rectangle 1. Nah, misalnya kita pengen ganti warna di mana, Pak? Ganti warna cukup di fill. Nah, di fill ini kita bisa ganti warna ya, warna di sini. Oke, misalnya warna yang kita inginkan, kita pakai color palette gitu ya. Jadi kita gunakan warna-warna seperti ini. Kita bisa nih, ataupun kita bisa masukkan kode RGB ataupun hex juga di sini ya. Nah, misalnya di sini ada kode hex RGB gitu ya. Nah, kita coba pakai color colorhunt.com misalnya. Ini ada sebuah situs yang menyediakan palet warna ya di sini contohnya. Nah, saya akan gunakan warna itu di sini ya contohnya ya. Jadi kita tunggu sebentar sampai ya, pastikan teman-teman menggunakan internet ya, harus online ya. Contohnya saya ingin memasukkan warna hijau ini ada nih 38. Nah, saya copy saja lalu kita paste di sini. Oke. Dan kita klik di sini dan dia akan mengikuti warna yang ada di sini ya. Jadi misalnya kita ingin membuat kode warna sendiri, ngambil dari color palette yang ini. Nah, kalau sudah kita close. Nah, untuk warna berjenis gradient, kita tinggal rubah saja solidnya dengan menjadi linear. Nah, misalnya saya ganti di sini linear. Nah, di sini adalah warna yang paling atas dan ini adalah warna yang paling bawah. Misalnya yang paling bawah saya buat warnanya lebih hitam. Nah, kenapa di sini ada putih transparan? Nah, karena di sini dia masih 0%. Kalau mau jadi full hitam, jadi kita tinggal jadikan 100 lalu kita ketik enter. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa gunakan juga beberapa ini ya,
kayak semacam untuk memindahkan alur gradien linearnya. Nah, kita juga bisa ganti jadi radial gitu ya, lalu angular, ada diamond gitu ya, ada juga bentuk image gitu ya. Image ini dia ngambil dari misalnya mau diganti dengan gambar apa tuh background dari shape-nya tadi gitu ya. Oke, saya pakai fill solid saja seperti ini, saya tutup. Nah, di sini ada blend mode gitu ya. Nah, contohnya mau diganti overlay, nah ini mirip yang ada di Photoshop. Nah, ini contoh rectangle 1. Nah, misalnya saya tambahkan sebuah teks di sini, ya, teks misalnya kita ingin login gitu ya, dan saya akan kecilkan ini ya untuk misalnya kalau apa namanya button itu kurang lebih 80 lah ya kali. Saya tengahkan dulu ke sini. Oke, nah saya logiknya saya tengahin di sini. Oke, ini mungkin fontnya kita lihat dia pakai font Roboto ukurannya 12 gitu ya. Nah, ini kita ganti warna pakai yang di sini ya, teks. Kita cari fill-nya juga, tinggal ganti warna. Oke, ini masih kurang besar sepertinya. Kita jadikan 30 mungkin ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini ya mungkin. Nah, ini lebih bagus. Ini untuk login. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa teks login ini berada pas banget di atas rectangle ya. Nah, misalnya kita ingin melakukan group ya, kita juga bisa melakukan seleksi seperti ini atau kita pilih shift lalu duanya seperti ini ya. Tinggal kita klik kanan lalu kita jadikan group atau ke Ctrl G ya, group selection ya. Ini di sini juga bisa klik kanan dengan jadi group selection. Nah, ketika sudah menjadi group seperti ini, dia jadi group selection, kita klik kanan lagi, kemudian kita ganti namanya menjadi button login gitu ya, dengan menjadi button login seperti ini. Kalau sudah, kita memiliki satu grup yaitu button login. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita lihat dia buttonnya kecil nih, ya kan? Nah, setelah kita belajar tadi membuat shape gitu ya, rectangle gitu, dan ada beberapa fitur-fitur lain yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh, kita akan memasukkan gambar gitu ya. Untuk memasukkan gambar, kita pilih ini, lalu pilih place image. Sebagai contoh, saya akan memasukkan gambar logo dari folder web design. Saya ambil logo ya di sini. Misalnya saya ambil logo Burger King gitu ya. Nah, di sini kita jangan memasukkan pas banget di sini. Kita harus taruh di luar ya. Taruh di luar button tadi ya, agar dia tidak terplace di buttonnya. Nah, kita akan kecilkan logonya biar bisa kebaca ya teman-teman ya, biar dia seimbang dengan button tadi ya, seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Misalnya saya tampilkan di sini, oke, dia jadi sebuah logo, gitu ya, logo untuk berada di dalam area kita. Nah, misalnya ini logonya dia sudah terpisah dengan button, kita anggap saja kita ingin membuat form login. Nanti kita akan belajar membuat form loginnya ya. Misalnya kita buat kotak gitu ya, buat kotak di sini. Kotaknya karena dia di atas, karena dia itu kita tinggal turunkan saja gitu ya. Nah, seperti ini, lalu kotaknya kasih radius sedikit, misalnya radius 20 gitu ya. Lalu kita ganti warna putih sedikit. Nah, namun background home-nya ya, kita ganti warna yang sedikit abu-abu mungkin ya. Jadi sedikit abu-abu sedikit, kita pakai warna ini mungkin ya. Kurang ya, kurang gelap sedikit. Mungkin seperti ini. Oke, kita kecilkan dulu ininya ya. Nah, jadi si frame ini juga bisa kita manipulasi warnanya. Nah, ini saya tengahkan. Oke ya, di sini sudah ada gambar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal tengahkan saja biar bagus rata tengah. Nah, ini loginnya juga dibuat rata tengah nih. Nah, selanjutnya kalau ingin kita misalnya pengen buat shape lain, nah misalnya di sini saya tambahkan lagi kolom text input ya, pakai text input saya buat seperti ini ya, biar sebagai text inputnya.
lalu saya besarkan sedikit biar bisa tambahkan roundednya, misalnya saya ronde 10 ya, misalnya 10. Oke, saya kecilkan pakai Alt Z. Nah, ini tengah belum nih. Nah, kalau udah tengah, biarin kita rubah warnanya dengan sedikit abu-abu gitu ya, sedikit. Nah, kita tinggal mainkan saja. Lalu saya tambahkan di sini dengan username misalnya ya. Lalu saya berikan rataan seperti ini ya. Lalu kita ganti warna fontnya dengan warna yang lebih sedikit gelap ya, misalnya ini. Oke, sudah. Contohnya seperti itu. Lalu kita duplikat ya dengan Ctrl D atau klik kanan. Kita bisa melakukan copy paste ya, tapi saya pakai Ctrl D saja untuk melakukan duplikat. Ya sudah terduplikat, tinggal kita tarik ke bawah ya, seperti ini. Oke, nah ini tinggal diganti dengan password ya. Jadi mungkin kalau password kan ya seperti inilah ya contohnya gitu. Oke, nah ini loginnya saya besarkan sedikit ya, tinggal diklik 2 kali. Oke, nah dia akan mengambil rectangle-nya, saya besarkan sedikit, lalu saya tengahkan ya, saya tengahkan, lalu untuk klik kanan 2 kali, loginnya juga saya tengahkan. Oke, pas, nah ya, nah tinggal di rata ke tengah. Oke, di sini sudah kita sudah buat contoh UI, yaitu login sederhana. Nah, mungkin ini masih terlalu besar, kita kecilkan sedikit. Oke, kita kecilkan sedikit. Lalu Burger King-nya kita kecilkan sedikit. Nah, ini biar lebih ini kita besarkan sedikit ya, teman-teman ya. Oke, sorry. Oke, rectangle-nya saya besarkan sedikit biar lebih kebaca ya nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya seperti ini. Oke, ini contoh sederhana. Oke. Misalnya nih frame-nya mau kita ganti warna nih, jangan terlalu gelap Pak. Nah, lebih sedikit abu-abunya lebih sedikit. Nah, yang menarik kita juga bisa membuat contohnya di sini kalau kita klik ya, ini rectangle 2. Kita mau berikan efek ya. Efeknya apa? Drop shadow misalnya ya. Drop shadow. Nah, ini jadi dia punya drop shadow ataupun efek seperti bayangan ya. Di sini tinggal kita atur misalnya lebih tebal gitu 50%, maka dia akan semakin tebal gitu ya. Tapi secara default ini udah bagus menggunakan ketebalan 25% saja ya teman-teman ya. Oke, ini udah lebih rapi. Nah, yang menarik di sini kita juga bisa buat frame lain misalnya untuk kita masukkan di sini. Contohnya kita tambahkan di dalam frame home ini lingkaran ya, lingkaran seperti ini. Kita buat kotak ya, seperti ini. Kotak, kita akan manipulasi shape-nya, kita duplikat dulu. Kita duplikat lalu saya kecilkan sedikit. Oke, kita berikan warnanya putih ya biar ada perbedaan di sini. Saya besarkan sedikit lagi. Oke, kita klik dua semuanya. Di sini kita bisa menggunakan subtract, union, menggabungkan atau exclude dan sebagainya. Mirip-mirip dengan software grafis lah. Kita subtract. Jadi sekarang dia tengahnya kosong ya, teman-teman ya. Oke, kita misalnya ingin ditaruh di sini. Oke, sudah ditaruh di sini. Lalu sekarang kita ingin membuat masking nih agar yang di sini nggak muncul. Bagaimana? Kita duplikat ininya. Oke, kita tinggal ini, lalu kita pilih ini, lalu kita klik masking ya. Jadi sekarang yang tombol shape lingkaran tadi sudah masuk, tapi ujungnya sudah tidak muncul lagi. Nah, sekarang yang subtract-nya ini ya, rectangle-nya yang ini ya, kalau kita klik di sini adalah ellipse 1, ellipse 2 gitu ya. Nah, kita ingin ganti warna nih. Oke, warnanya biar lebih bagus. Kita ngambil dari Burger King yang warna orange misalnya seperti itu. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini contoh penggunaan masking. Nah, itu salah satu fitur yang cukup menarik ya. Selain tadi kita bisa gunakan beberapa manipulasi seperti subtract, union, dan sebagainya seperti software grafis lain, kita juga bisa gunakan masking ini
Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan fitur grid ya. Fitur grid ini memungkinkan kita membuat layout layout komponen website kita menjadi semakin baik. Ya, nah, untuk mengaktifkan gridnya, kita klik frame-nya di sini. Nah, di desain ini, di sini ada layout grid. Nah, di sini kita tinggal tambahkan, muncullah layout grid seperti ini. Kita ganti dengan kolom misalnya. Nah, kita kalau standar gridnya itu misalnya 12 ya, 12 kolom ya. Nanti kalau kayak bootstrap itu 12. Nah, sekarang kita ternyata ini harus lebih kecil. Nah, sorry, jadi kita klik dulu gambar rectangle-nya ya, kita kecilkan seperti ini. Oke. Nah, maskingnya juga kita samakan. Nah, biar lebih masuk ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah grid. Nah, kita tambahkan lagi gridnya ya. Gridnya kita tambahkan lagi dengan grid yang tadi kolom kita row gitu ya. Row-nya sama, misalnya dibikin 12 juga. Kalau ini terlalu banyak, mungkin kita cukup 6. Oke, nah kalau sudah ini kita besarkan sedikit ya, sesuai dengan masuk di gridnya, dia akan otomatis maskingnya dia akan ngikutin grid, jadi kita tinggal pilih saja, kita samakan ya, biar dia rapi sesuai dengan grid. Nah, grid ini teman-teman kita bisa tipiskan, bisa hidden juga ya, ini kalau gambarnya menutup hidden, atau kalau mau dia terlalu tebal kita ganti warna saja dengan warna lain. Contohnya oranye gitu ya, tapi dia warnanya cukup 5% gitu ya, jadi dia lebih tipis nih, jadi teman-teman enak ketika nanti melakukan desain ya, jadi kita lebih tipis. Nah, contohnya di sini saya akan buat kan, oke, yang ini jadi lebih tipis ya, jadi 5% ya. Jadi sekarang gridnya lebih tipis dan teman-teman bisa melihat ini lebih rapi ya. Oke, nah mungkin kalau gridnya mengganggu, teman-teman tinggal diklik frame-nya saja, tinggal di hidden saja seperti ini. Jadi sekarang gridnya lebih tidak muncul ya, sorry, dia tidak muncul, tapi kita sudah memiliki tampilan yang bagus ya. Contohnya seperti itu. Oh, ini kalau nggak suka warna ini, buttonnya misalnya karena di Burger King itu lebih cenderung ke warna orange ya, mungkin kita button loginnya kita rubah warnanya jangan biru ya, jadi kita ambil warna merah seperti itu contohnya. Jadi kita memiliki warna merah di sini. Nah, itu beberapa dasar ya, kita udah belajar membuat frame, membuat shape, dan memindahkan grid dan sebagainya. Selain itu kita juga bisa menggambar manual. Oke, di sini di page 1 saya tambahkan satu frame lagi. Contohnya masih menggunakan desktop dengan iMac ya, dia berada di jajarnya seperti ini. Misalnya di sini ini sudah jadi ya, kita perbesar di sini, kita bisa membuat sebuah gambar manual dengan pen tool di sini ataupun pensil ya. Nah, di sini ada fitur pen. Misalnya kita ingin menggambar, kita tinggal klik saja nama frame-nya, lalu kita arahkan gambar pennya di sini. Misalnya kita ingin menggambar sebuah angka ataupun beberapa shape yang sifatnya tidak default ya, seperti rectangle ataupun polygon, star, dan sebagainya. Contohnya saya akan membuat sebuah ini saya aktifkan dulu. Nah, ini kita tinggal pilih titiknya saja, misalnya kita mau bisa seperti ini. Nah kalau mau ini tinggal pakai pen tool. Nah, ini tinggal ngikutin saja ya, misalnya seperti ini. Nah, untuk memberhentinya tinggal kita tutup di titik awal kita membuatnya ya, kalau sudah tinggal titik ini. Contohnya ini R, tapi ini masih bisa kita edit seperti ini. Di sini, saya ini untuk logo websitenya gitu ya. Kita mau bikin logonya seperti ini Pak. Ya, Nah, kita ada logo yang sifatnya abstrak gitu ya. Jadi kita bisa buat dengan pen tool. Misalnya kita males gambar di software grafis lain, kita pengen langsung menggambar di Figma.
kita bisa membuat vektor ya langsung. Misalnya saya tambahkan lagi di sini, saya tambahkan menggambar biar ada lubangnya di sini ya. Di sini lalu saya buat R-nya. Nah, ini oke, seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, kita sudah punya R. Tapi kalau kita klik warna, kita mau ganti warna, misalnya jadi warna ini masih warna ininya ya. Oke, kita stroke ya, jangan di stroke ya, tapi kita warnanya tadi masih hitam. Oke, ini di stroke-nya kita hapus dulu, kita di fill ya, bukan di stroke ya. Kalau stroke itu garis pinggir. Nah, ini kalau mau biar tengahnya lubang, jadi tinggal kita pilih, lalu kita klik seperti ini, lalu kita pilih subtract ya. Nah setelah di subtract, berarti dia sudah terpotong ya, tinggal di ungroup. Lalu kita belum tersubtract ya tadi. Oke, kita coba lagi, kita klik ya, kita pilih ini union gabung subtract, harusnya sudah. Oke, kita hapus coba vektor ya, vektor. Oh, ini sudah, tinggal hapus. Jadi sekarang mana nih? Oke, kita ulangi lagi. Ini ada masalah sedikit ya. Nah, ini tinggal ini masih bergabung. Bukan subtract kali ya, jadi exclude ya. Ini berarti kita ungroup mungkin. Oke. Ini saya ganti warna dulu jadi warna putih ya. Seperti ini, lalu subtract. Oke, kita coba ganti warna ya. Nah, ini udah bisa ya teman-teman ya. Jadi tadi masalahnya adalah kita harus mengganti warna dulu antara yang mau di subtract bagian belakang dan bagian atasnya gitu ya. Misalnya ini. Nah, ini logo ini misalnya dia sudah jadi ya. Kita ingin ganti logo yang tadi nih. Nah, itu tinggal pindahkan saja ke sini. Nah, dipindahkan. Nah, ini sudah, tinggal kita masukkan untuk mengganti yang tadi. Misalnya nih Burger King R gitu. Di sini ada R-nya gitu ya. Nah, ini contohnya ada merek baru gitu ya. Contohnya Burger King R. Nah, ini gabung. Contohnya saya besarkan sedikit. Nah, misalnya dia bukan Burger King biasa tapi Burger King R ya contohnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini contoh tadi kita sudah belajar membuat ini ya, custom shape ya dengan ini. Nah, tadi juga kita udah belajar grouping. Nah, ini seperti ini yang bawah nih dengan password, mana tadi passwordnya. Nah, ini, kita bisa group ya. Dan ini misalnya kita group dan jadi kita rename gitu ya, rename dengan text password gitu ya. Password. Di manajemen filenya juga enak. Nah, ini yang ini sama ini kita save, kita group lagi, dia akan menjadi text username ya, text username contohnya. Nah, untuk logo ini sama R yang tadi ya, kita kontrol dengan logo tadi, kita group lagi menjadi logo ya. Sorry ya tadi. Oke. Ctrl Z. Nah, ini saya group dulu ya. Lalu saya klik ini, saya group lagi menjadi logonya. Nah, jadi logo. Jadi logo itu tadi gabungan ya. Nah, ini masking ini ya yang warna orange. Nah, lalu kita ingin membuat satu ini udah jadi satu kesatuan. Jadi kita grup lagi menjadi komponen yaitu login form. Nah, ini contoh untuk membuat satu komponen kesatuan
yaitu satu komponen desain web. Misalnya ini nanti kita akan pakai, kita tinggal copy saja di misalnya di frame 2 ya. Kita paste saja. Jadi kita enak nih, sudah punya satu komponen itu bisa kita gunakan kembali. Misalnya di sini tuh background belakangnya warnanya oranye gitu ya. Nah, oke. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Namun kita akan contohkan yang lain, misalnya adalah kita gunakan dari si iMac ini, misalnya dia halaman lain, anggap saja halaman about ya, contohnya halaman about. Di sini ada home lognya. Setelah login, ini lebih baik kita ganti jadi register saja ya, register saja mungkin ya. Nah, di sini kita akan modif sedikit di login form. Di sini ada login, kalau login kita klik 2 kali, diklik aja, atau mungkin tinggal buat loginnya tinggal geser seperti ini. Kita Ctrl D ya, jadi duplikat jadi 2 ya. Nah, di sini tuh kita ganti nih teman-teman, di login kedua. Di login ini kita ganti tidak menjadi button login. Kita klik coba. Nah, ini kita ganti jadi register ya. Nah, yang ini jadi terus oke. Register. Oke, tinggal diedit saja ininya. Tinggal diedit pakai teks ya. Jadi register. Oke, kita tinggal tengahkan sedikit. Oke, sudah ya, tinggal tengahkan sedikit. Nah, ini buttonnya, button login yang ini kita rename lagi, jangan button login tapi button register ya, button register. Oke. Nah, terus di sini warnanya jangan merah ya, tapi oranye gitu ya. Jadi mengingat di sini logonya ada 2 warna ya, ada warna oranye dan merah. Jadi kita gunakan seperti ini. Nah, enaknya juga ketika kita memindahkan sebuah komponen, dia sudah tinggal rata-ratanya enak banget, udah langsung otomatis seperti snap ya. Oke, tinggal kita kecilin. Nah, di sini di halaman register, anggap saja kita ingin membuat sebuah form pendaftaran contohnya ya, karena dia belum punya akun. Jadi saya tambahkan di sini, jadi logo yang tadi saya copy, saya Ctrl C lalu Ctrl V di sini. Nah, ini warnanya karena ada oranye nutup ya, jadi saya ganti sedikit. Warnanya mungkin samaan aja lah ya, seperti ini. Nah, ini di sini ada halaman form pendaftaran. Kita buat di register ini, kita buat untuk form pendaftaran misalnya ya di sini. Oke, di form pendaftaran ya saya tengahkan ya, ini juga logonya saya tengahkan. Nah, ini saya besarkan sedikit biar saya bisa membuat radius ya, radiusnya 20 ya. Oke, ini saya kasih warna putih di fill. Oke, seperti ini sama, saya kasih efek drop shadow juga sama. Nah, kita tinggal tambahkan beberapa formnya tinggal kita copy saja dari sini, nggak usah bikin lagi ya, karena kita udah punya. Kita tinggal Ctrl C lalu Ctrl V. Oke ya, di sini ya ada username, ini terlalu besar, saya kecilkan. Nah, seperti ini juga saya tengahkan lagi ya. Jadi kalau register misalnya ada username, ada password gitu ya, ada password, ada retype password gitu ya. Oke, lalu di bawahnya ada button registernya, saya copy dari sini. Oke, saya copy lalu saya paste di sini. Nah, di sini bisa dikasih di tengah ya, di tengah. Oke, saya mungkin ini kecilkan lagi. Kita turunkan sedikit. Nah, ini buat Burger King-nya saya naikin ya, karena di bawah tinggal di ataskan. Oke, seperti ini, tinggal kita besarkan sedikit, mungkin ini ditambah 1. Oke, saya klik dulu ya, buat register saya tambahkan 1 kotak ya di sini. Nah, 1 kotaknya saya kasih radius, tapi logonya berada di atas
gitu ya. Oke. Nah, ini warnanya mungkin kita ganti dengan warna lain biar lebih cantik ya. Misalnya agak hitam sedikit gitu. Oke, saya kecilkan. Oke. Nah, tinggal diganti saja nih username-nya. Nah, jadi password ya, username. Di sini kita ganti username-nya dengan password. Sama di sini ada lagi yang paling atas ya, ini jadi kita rename juga ya, text password, dan ini saya ganti dengan text di repassword ya, retype password. Oke, sini tinggal username-nya kita ganti retype password. Oke. Misalnya kalau register itu untuk situs itu cukup segini, tapi nanti untuk detail registernya itu biasanya nanti akan diperbanyak di form-form lain ya teman-teman ya. Oke, dikecilin, tinggal ditengahin, tengah ya. Sudahlah, cukup. Oke, ini sudah sampai membuat ini ya, sederhana aja ya, membuat tadi kita udah belajar grid. Juga ya, kalau kita aktifkan gridnya tinggal diklik desainnya lalu kita aktifkan gridnya seperti ini. Nah, ini juga sama di register juga bisa kita tambahkan grid. Nah, gridnya pakai kolom tadi 12 ya kalau nggak salah ya. Oke, ini ya. Nah, ini kurang ya, terlalu kalau mau kurang tinggal dikecilin gini aja bisa, ataupun mau kurang besar ya dibesarkan saja gitu ya. Sini 3, di sini 3. Oke, anggap saja seperti itu. Nah, ini juga kita lebihkan 4. Jadi dia satu komponennya ada 4 ya. Nah, kita gridnya kita udah frame di page 1. Kita gridnya hide dulu ya. Gridnya kita hide. Nah, untuk membuat prototype itu sederhana. Kita tinggal klik login form ini, lalu kita pilih button registernya, itu button yang ingin kita jadikan klik ketika prototype. Dia ngelink ke halaman register. Caranya adalah kita klik button registernya, kita pilih prototype di sini. Oke, jadi ini ada tanda plus di sini, dia akan membuka halaman ini nih. Oke, halamannya. Jadi ketika di on klik, dia akan navigasi ke halaman register gitu ya. Dan untuk animasinya kita bisa pakai beberapa animasi-animasi lain. Nah, contohnya ya saya masalah pakai instan saja ya. Oke. Nah, untuk mengetes prototipe sederhana ini kita tinggal tekan tombol present seperti ini. Dia akan membuka sebuah halaman baru ya, teman-teman ya, halaman baru. Dia akan mencoba melakukan prototyping gitu. Nah, kita tunggu sebentar. Ini ada tombol loginnya. Jadi ketika kita klik tombol register, dia sudah muncul gambar tangan, kita klik. Nah, dia pindah ke halaman register gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi begitu beberapa ini ya, pengenalan dasar dari penggunaan Figma untuk melakukan web design. Jadi kita menggunakan web design editor gitu ya. Nah, tadi kita udah kenalan dengan frame, menambahkan shape gitu ya, menambahkan image, lalu buat shape yang sifatnya custom gitu ya, lalu kita juga menambahkan teks gitu, lalu kita pakai hand tool untuk memindahkan, jadi menekan tombol pakai H gitu ya untuk berpindah, zoom in dan zoom out pakai zoom in pakai Z, zoom out pakai Z alt ya, jadi kecil gitu ya. Oke, di sini ataupun kita langsung ngefit ke page-nya gitu seperti ini. Kita juga bisa membuat page lain misalnya seperti itu. Dan untuk hal lain saya akan kenalkan juga dengan fitur ini nih. Nah, di sini ada add a show comment ya. Nah, di sini misalnya kita tambahkan komentar. Nah, misalnya ini warnanya cocoknya apa ya? Nah, misalnya ada pertanyaan nih untuk tim. Nah, kalau kita post, nah dia akan muncul nih. Nah, akan muncul gitu.
muncul komen gitu ya. Nah ini, nah saya baru menambahkan komentar. Nah ini cocoknya, sorry, kalau kita aktifkan ini lagi dia akan muncul nih di sini. Nah untuk orang lain bagaimana cara menambahkannya? Bisa ketika kita sudah kolaborasikan dengan tim. Caranya kita akan gunakan nanti di halaman Figma contohnya ya. Di sini sorry, kita halaman ke back to file. Nah, di sini kita bisa bikin tim ya. Bikin tim ini nanti kita bisa berkolaborasi dengan anggota tim lain ya, teman-teman ya, untuk melakukan diskusi bagaimana kita menciptakan desain yang baik, membuat web desain yang baik gitu. Nah, di sini hal menarik lainnya, fitur lainnya adalah kita bisa mengeksekusi sebuah komponen ini menjadi sebuah kode ya, kode CSS. Misalnya gambar ini ya, rectangle ini kita kalau kita inspect gitu ya. Nah, kita bisa copy nih. Copy propertinya ataupun CSS-nya ya. Di sini ada CSS-nya. Oke, ini ada CSS-nya. Lalu kita bisa juga melakukan contohnya komponen ini, komponen login form ini kita bisa inspect, oke. Kita punya properties-propertiesnya ya di sini ya. Oke, kalau kita coba ini, yang ini kita coba gunakan ketika kita mau copy paste gitu ya. Copy paste juga dalam bentuk SVG ataupun bentuk CSS. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita bisa jadi gunakan SVG. Dan kita juga sudah dikasih tahu nih warna-warnanya. Nah, contohnya button login ini di sini sudah dikasih warna bahwa kode ini adalah kode buttonnya sudah E52821 dan itu enak banget ketika kita serahkan pada orang yang tugasnya melakukan convert ke kode HTML dan CSS karena di sini sudah ada kode HTML CSS-nya, sama di sini sudah border radiusnya, posisinya dan sebagainya. Itu enak banget ketika kita ekspor dalam bentuk kode CSS ya. Ketika ini akan kita berikan ke web designer yang khusus melakukan convert. Nah, itu menarik sekali. Jadi fitur-fitur itu bisa kita gunakan. Nah, fitur lain selain ini kita juga bisa menggunakan history ya. Jadi seperti version control pada umumnya, kita bisa menggunakan ini dengan menjadi save to version history. Nah, misalnya kalau kita file save to version history, kita misalnya adalah desain tanggal sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 21 gitu ya misalnya. Nah, 2021 ya. 1. Jadi di sini kita deskripsikan misalnya Ibu membuat 2 buah komponen nih, yaitu login dan register. Nah, kita klik save. Nah, kalau kita cek di sini, ya, kalau kita lihat version history-nya, ya di sini. Nah, di sini bisa di mana nih? Kalau untuk lihat version history, oke, show, nih ya, ada show version history. Nah, di sini ada history. Misalnya kita punya project, misalnya ingin merubah ke tanggal tersebut nih. Nah, kita jadi bisa melihat. Oke, misalnya kalau kita klik ke sini, nah dia masih seperti ini ya. Tapi kalau kita pindah ke sini, nah dia sudah berubah. Jadi kita bisa melihat desain yang sudah kita buat sebelumnya. Namun karena kita pakai yang komunitas atau free, kita akan dibatasi menjadi 30 hari saja ya. Terbatas 30 harinya saja. Sehingga kita butuh upgrade gitu ya. Dan beberapa fitur-fitur lain seperti kita coba tadi yang ini ya, oke, kita down. Kalau sudah kita klik ini, tadi kita button login, contohnya button register. Di sini ada prototype. Nah, selain ini bisa juga tidak hanya on click ya, tapi on drag gitu, kemudian mouse up dan sebagainya. Nah, kita juga bisa membuat open overlay, scroll, swipe dan sebagainya. Itu bisa teman-teman coba gitu ya. Misalnya kita membuat navigation drawer dan sebagainya, itu bisa teman-teman coba di situ. Nah, itu sudah saya berikan beberapa fitur-fitur menarik ya di Figma ini. Kalau sudah selesai, tinggal kita save ya, bisa menjadi save to local copy. Maksudnya kita simpan ke dalam komputer kita, yaitu dengan nama filenya dengan extension .fig. Misalnya kita ingin simpan ya, karena suatu saat kita ingin membuka file itu kembali.
Nah, fitur lain adalah di sini kita bisa gunakan beberapa plugin ya. Misalnya ada di community-nya Figma itu kita bisa menggunakan beberapa plugin ataupun template-template yang sudah orang lain buat nih teman-teman ya. Contohnya ya, saya buat di sini, saya back to file. Di sini ada menu community ya. Oke, di sini. Oke, di sini di file gitu ya ada plugin gitu ya di sini, atau misalnya ada wireframe. Nah, di sini sudah ada, kita bisa install, ada illustration gitu ya. Nah, kita bisa install, kita bisa tambahkan beberapa library-library pendukung ya. Misalnya kita ingin menambahkan icon gitu, ataupun di file ini juga teman-teman pengembang komunitas ini sudah menyediakan template-template menarik nih. Jadi kita nggak usah capek-capek membuat dari nol. Nah, misalnya ini sudah dari contoh dari Figma sendiri, dia menyediakan button gitu ya. Atau dari SAS Design, dia sudah menyediakan iOS UI Kit gitu ya. Ataupun dari Iconly, dia di sini sudah menyediakan icon-icon sehingga kita bisa membuat tampilan-tampilan desain web kita menjadi semakin menarik. Nah, kalau kita udah, kita tinggal klik saja. Contohnya ini saya ingin menambahkan ini ya. Tinggal di duplikat. Nah, kalau udah duplikat, kita bisa copy paste gitu ke project kita. Nah, contohnya saya duplikat ya. Oke, saya duplikat jadi dia semacam mendownload gitu. Mendownload lalu kita buka ya tadi ya. Tadi saya masih buka yang ini tadi. Kita download sebentar. Oke, sambil menunggu buka ya. Jadi memang community ini cukup membantu kita untuk mempercepat project web design kita. Oke. Di sini di Iconly contohnya, kita sambil, nah pokoknya tergantung dari koneksi internet teman-teman ya. Kalau semakin internet semakin bagus, maka nanti desainnya juga semakin mudah ya. Karena ini sifatnya dia desain editornya bersifat cloud ya, karena dia sudah ditaruh di online, jadi kita nggak usah install. Tapi kalau mau teman-teman mau melakukan install, dan si Figma ini sebenarnya sudah menyediakan ya teman-teman ya. Oke, ini masih proses ya, masih proses menunggu. Masih proses menunggu. Oke, kita tunggu sebentar. Buka Figma ya. Nah, sambil menunggu yang lain, teman-teman, community sudah, create new tab sudah. Nah, di sini kalau kita tadi buka ini ya, di sini kita bisa juga bermain fitur-fitur lain nih, kayak arrange gitu ya. Nah, ini sama saja sih, mirip-mirip kayak teman-teman bermain di Microsoft Word ya, rata tengah, rata kanan gitu ya. Ini sama aja, sudah bisa flip, rotate ya, umum lah. Tapi lebih cepat sih. Nah, selain itu kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk PDF, nah, export frame to PDF ataupun export semuanya. Nah, kalau kita coba export, nah, exportnya dari halaman berapa nih? Nah, gitu ya. Kita coba export, misalnya file export. Nah, kita selected dulu nih file-file yang akan di export gitu ya. Lalu, nah ini contohnya, ini sudah saya duplikat. Misalnya, nah si icon ini, oke, kita coba lihat ya. Kita lihat di icon font ya. Di sini kita kecilin dulu pakai Alt. Nah, kita ingin kenapa nih? Oke, kita coba. Nah, kita ingin mengambil fitur, ngambil ini ya, contohnya icon gitu ya. Kita Figma Instagram, ini ya, kita copy coba ya, copy, Ctrl C gitu ya. Kita pindah ke sini bisa nggak? Nah, jadi dia bisa pindah gitu teman-teman. Jadi tinggal kayak copy paste dari desain orang lain gitu ya. Itu enak banget tuh. Itu beberapa file-file yang kita bisa gunakan juga dari fitur community. Sepertinya untuk Figma basicnya sudah saya jelaskan. Nah, ini yang menarik juga, kita bisa melakukan get desktop app ya. Kita install file desktop kita ya. Lalu nanti kalau teman-teman sudah install,
dia akan menjadi sebuah software berbasis desktop ya. Jadi nanti terinstall di komputer lokal kalian gitu ya. Oke ya teman-teman, itu untuk Figma basicnya. Saya rasa cukup. Teman-teman kalau bingung silahkan komentar saja. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng fitur-fitur Figma tersebut ya. Semoga ini menjadi tambahan wawasan teman-teman, nambah pengetahuan baru. Bagaimana kita bisa mendesain tampilan lebih cepat, tampilan prototipenya lebih cepat dengan Figma ya. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di perkuliahan untuk minggu depan ya. Terima kasih.